Salam sejahtera dimanapun keberadaan kita. Kembali bersama Resapi, renungan singkat pemeliharaan iman tanggal 26 Agustus 2020 dengan tema melampaui batas seharusnya. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal ke-26. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 bagian yang C. Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jemaat yang terkasih, ada berapa banyak kata seharusnya yang kita dengar atau mungkin kita ucapkan setiap harinya untuk merespon suatu keadaan yang sedang kita hadapi. Contohnya, seharusnya tuh wabah corona nggak hadir di Indonesia. Seharusnya usaha saya tidak ancur-ancuran seperti ini. Atau tidak seharusnya kita ibadah online, persekutuan online, rapat online, bahkan kita di rumah saja. Seharusnya tuh saat ini saya ada di luar negeri untuk liburan yang telah saya rencanakan beberapa waktu lalu. Dan masih ada banyak kata seharusnya yang lainnya yang membuat kita menyesal, bahkan kecewa, marah ketika apa yang kita rencanakan tidak berjalan sebagaimana seharusnya seperti yang kita mau. Namun dalam kondisi saat ini, biarlah kita menyadari bahwa tidak semua hal di dalam hidup kita dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam bacaan kita, Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13, mengisahkan tentang Yesus yang berada di Betania, tepatnya di rumah Simon si Kusta. Lebih lanjut kisahnya diceritakan tiba-tiba datang seorang perempuan, tidak disebutkan identitasnya, datang kepada Yesus membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal harganya. Kemudian minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Kalau kita hadir pada saat itu, melihat peristiwa itu langsung, apa yang ada di bayangan kita yang mungkin bisa kita katakan? Seharusnya tuh nunggu dulu dong setelah Yesus makan, begitu baru diminyaki. Seharusnya jangan kepalanya dong. Kan bisa tangannya, bisa kakinya atau jubahnya. Nah, pemikiran tersebut serupa dengan apa yang ada di benak murid-murid Yesus pada saat itu. Diawali di ayat yang ke-8, ketika melihat hal itu murid-murid menjadi gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Dengan kata lain, tidak seharusnya perempuan itu melakukan hal tersebut. Ayat 9 dikatakan, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Seharusnya tuh minyak itu dijual. Lalu seharusnya uang hasil jual minyak itu dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Ingat, tidak semua hal di dalam hidup ini dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Kita melihat reaksi Yesus, apa yang Yesus lakukan. Dia tidak menyalahkan perempuan itu, tetapi dia juga tidak menyalahkan atau menegur murid-muridnya. Karena apa yang dilakukan perempuan itu dan apa yang ada di pikiran murid-muridnya pada saat itu bukan soal benar atau salah, mana yang seharusnya lebih baik dan yang tidak seharusnya dilakukan, bukan. Tetapi Yesus melihat perempuan ini melakukan suatu hal yang melampaui batas yang seharusnya. Perempuan ini melakukannya dengan rasa kasihnya yang besar, melebihi
apa yang seharusnya. Dan di situ Yesus berkata, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Yesus mau murid-muridnya berpikir, Yesus mau kita semua bertindak melampaui batas yang seharusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita mau membayangkan lebih lanjut, kenapa sih Yesus harus disiksa? Dia harus mati, dibunuh di kayu salib. Bukankah tidak seharusnya dia mati dan disiksa di kayu salib? Bukankah seharusnya dia bisa menghindar? Bukankah seharusnya dia bisa melawan? Bukankah seharusnya dia tidak menanggung segala dosa yang tidak dia perbuat? Yesus mati bukan karena apa yang seharusnya, tetapi yang Yesus lakukan semata-mata hanya karena kasih-Nya yang besar. Ketaatannya kepada Bapa di sorga. Dia berkorban melampaui batas yang seharusnya. Begitu juga dia mau kita menjalani hidup ini bukan karena sebuah keharusan, bukan karena suatu tuntutan, apalagi tekanan. Tetapi biarlah kita melakukan apapun itu, segala hal hanya karena kasih yang besar dan hanya karena dipenuhi rasa syukur yang mendalam, apapun juga keadaannya. Ayat yang ke-13, Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Tugas kita yang sesungguhnya adalah memberitakan Injil atau kabar baik itu. Baik atau buruknya keadaan yang kita hadapi. Jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah bahwa Dia akan selalu ada memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami menyadari selalu bahwa tidak semua hal di dalam dunia ini yang kami hadapi dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Ketika kami menyadari itu, membuat kami boleh menerima apapun keadaan kami saat ini dan melakukan apa yang masih Tuhan percayakan, melampaui apa yang seharusnya. Tetapi kami melakukannya dengan cinta kasih yang besar, dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dari itu ajar kami untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, kesempatan hidup bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan buat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyatakan kabar baik bagi sesama kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kalau kita menyadari bahwa tidak semua hal yang kita alami di dalam hidup ini dapat berjalan seharusnya, maka lakukanlah apa yang ada sekarang sebaik-baiknya. Kerjakanlah dengan penuh cinta. Itu sudah cukup. Bahkan itu melampaui batas yang seharusnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus melindungi dimanapun kita berada. Amin.